ada lebih dari 2/3 dari jumlah total kelas ya. Saya mulai dulu untuk kelas kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya untuk saudara-saudara semuanya. Pada kesempatan hari ini ya kita akan melanjutkan praktikum kita. Nah, kebetulan untuk hari ini kita akan membahas tentang heat transfer through the pipe ya. Nah, untuk pembahasan kali ini ya ini sebenarnya adalah kita akan mensimulasikan dua aliran fluida yang mana aliran fluida tersebut memiliki perbedaan temperatur ya, kemudian mereka dua fluida tersebut ya keluar melalui satu gate ya atau satu titik yang sama seperti itu, satu lubang yang sama. Nah, untuk simulasi hari ini ya ini akan dibawakan oleh kelompok 2 ya. Kelompok 2 ini terdiri dari berapa orang ya? Ada kurang lebih 5 orang. Ini ada Ridho Ari Kusuma ya, kemudian Farah Isna, Ahmad Zaki, ya, kemudian Ananda Rizky dan Imron Fahresa. Ini pada orang-orang yang barusan saya panggil ada semua, hadir semua pada pertemuan kali ini. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Ini ya, yang lalu ya, jadi silakan. Jadi sebenarnya di sini saudara menunjukkan pada kami ya, bagaimana cara mensimulasikannya ya, cara mempraktekannya. Jadi nanti silakan saudara. Jadi secara default harapan kami saudara mempraktekkan secara langsung ya pada kami. Nah, kalau misalkan mau di-running sekalian silakan ya. Tapi kalau misalkan lama ya harapan kami sebenarnya adalah saudara sudah pernah melakukannya, sudah pernah merunning seperti itu sehingga saudara tinggal memperlihatkan prosesnya pada teman-temannya ya. Dan kemudian proses runningnya adalah pre-memori saja ya, kemudian ditunjukkan kepada kami hasil yang didapatkan ya dari simulasi yang dilakukan itu seperti apa. Nah, dia tidak berlama-lama, langsung saja ya saya persilakan kepada kelompok 2 ya yang terdiri dari 5 orang yang tadi saya sebutkan ya untuk menunjukkan kepada teman-temannya bagaimana cara mensimulasikannya ya. Silakan kepada kelompok 2, saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Susastro. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan laminar backflow. Untuk Zaki, bisa langsung di-share screen dan langsung diambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dengan judul heat transfer through the pipe atau perpindahan panas melalui pipa. Di sini di kelompok 2 ini ada 5 orang, yaitu Ridho Ari Kusuma, Farah Isna Tafanaudia, Imron Fahresa Yuda, Ananda Rizky Wahyudi, dan Ahmad Zaki Al-Mujadid. Perpindahan kalor atau heat transfer. Perpindahan panas dapat didefinisikan sebagai berpindahnya energi dari satu daerah ke daerah lainnya sebagai akibat dari beda suhu antara daerah-daerah tersebut. Mekanisme perpindahan panas itu ada 3. Yang pertama itu konduksi. Konduksi yaitu proses perpindahan panas mengalir dari daerah bertemperatur tinggi ke daerah bertemperatur lebih rendah dalam satu medium, padat, cair, gas. Dalam aliran panas konduksi, perpindahan energi terjadi karena interaksi molekul secara langsung tanpa adanya perpindahan molekul yang cukup besar.
Yang kedua itu ada konveksi, perpindahan energi, yaitu perpindahan energi dari suatu permukaan yang temperaturnya di atas temperatur sekitarnya dan angkutan energi karena terjadinya dalam arah gradien temperatur sebagai akibat gerakan massa partikel-partikel jatuh mengalir. Yang ketiga ada radiasi, proses perpindahan panas mengalir dari benda yang bertemperatur tinggi ke benda bertemperatur rendah bila benda tersebut terpisah di dalam ruang. Energi radiasi bergerak dengan kecepatan 3 kali 108 meter per second dan gejala-gejalanya seperti menyerupai radiasi cahaya. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Farah. Aliran laminar RE kurang dari 5 kali 105. Untuk aliran transisi RE kurang dari 5 kali 105 atau lebih dari 106. Untuk aliran turbulen lebih dari 2 kali 106. Untuk pipa atau silinder, aliran laminar RE kurang dari 2000. Aliran transisi RE di antara 2000 sampai 4000 dan aliran turbulen lebih dari 4000. Nodalisasi terhadap model pipa Anulus dibuat berupa 896.640 sel tipe heksahedral dengan ukuran yang lebih kecil di pinggir dinding dan jarak dalam arah vertikal atau arah panjang pipa dibuat seragam. Sedangkan jumlah literasi yang dibutuhkan untuk mencapai konvergen tidak sama untuk setiap syarat batas fluks panas permukaan dinding pipa dalam anulus yang digunakan dan jenis fluida yang digunakan adalah nanofluida Al203 air atau fluida dasar. Adapun geometri dan nodalisasi pada pipa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nanda. Berkaitan dengan eksperimen yang dapat dilakukan, di mana daya panas pada dinding pipa sebelah dalam yang digunakan adalah 250 watt, 500 watt, 750 dan 1000. Maka hal yang sama diterapkan pada analisis ini, serta dianggap uniform di seluruh permukaan dinding pipa dalam anulus. Adapun kondisi batas termal yang digunakan dalam model pipa anulus ini adalah memberikan nilai fluks panas yang seragam pada permukaan pipa dalam anulus berdasarkan variasi daya panas yang digunakan. Pada kasus konveksi alamiah, pada masukan atau inlet dan keluaran atau outlet pipa anulus diterapkan syarat batas tekanan yang diketahui. Mengingat nanofluida Al203 air pada konsentrasi tinggi akan mudah menimbulkan korosi dengan material sekitarnya, sehingga pada penelitian ini digunakan nanofluida Al203 air dengan konsentrasi 2% volume sebagai data pembanding. Selain menggunakan nanofluida Al203 air, penelitian ini juga menggunakan fluida konvensional atau air. Sekian presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya akan kita lakukan simulasi. Baik, terima kasih. Di sini saya dan Imron akan melakukan simulasi. Sebentar. Oke, tadi teorinya ya, sekarang simulasinya ya, prakteknya ya. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah terlihat. Yang lain sudah terlihat?
Sudah terlihat ya yang lain ya? Sudah, Pak. Oke, silahkan dilanjutkan Mas Rido. Baik, di sini untuk pembuatan geometri saya menggunakan SolidWorks karena di YouTube sudah ada ya untuk penggunaan ANSYS. Sini saya menggunakan SolidWorks, langsung aja kita klik part. Oke, untuk pembuatan pipa ya dengan 2 inlet, langsung aja kita gunakan front plane, kita gambar garis untuk ukurannya saya samakan ya. Hitungnya saya gunakan meter. Gunakan 1,1 meter untuk outletnya 0,5. Kemudian kita fillet satu. Saya menggunakan sweet boss dengan circular profile. Untuk diameternya saya gunakan 0,2. Kemudian untuk pembuatan inlet 2, kita klik right plane, kita pilih geometri, kita buat plane baru. Sini kita flip offset ya, saya gunakan 0,4. Oke, klik OK, kemudian kita gambar untuk outletnya, untuk inlet 2 nya. Oke, saya menggunakan 0,5. Sama seperti tadi, dengan circular profile diameter 0,2. Kalau sudah, kita langsung simpan dengan format IGES. Bisa menggunakan format step ya, tapi di sini saya menggunakan format IGES. Kalau sudah, kita close supaya tidak terlalu berat ya. Di sini ANSYS-nya saya menggunakan ANSYS 2019. Langsung aja kita klik fluid fluent. Mungkin agak sedikit beda ya, tapi tidak terlalu signifikan untuk tampilannya. Cara importnya ya, klik kanan kemudian import geometri. Kita cari yang tadi ya, part. Kita langsung klik. Setelah itu geometri akan langsung selesai. Kemudian langsung kita klik 2 kali pada mesh. Sampai sini masih terlihat ya teman-teman ya. Masih terlihat ya yang lain ya? Masih, Dok. Oke. Apakah sudah terlihat teman-teman?
tampilannya ini di mesh. Sudah do pipa. Oke, siap. Oke, langsung saja kita klik pada mesh. Kita cek dulu untuk basic preference apakah betul CFD, kemudian solver sudah benar, linear, sizing. Oke, di sini saya menggunakan format seperti yang di YouTube ya. Untuk element size, maksimal face size-nya 0,01. Defaultnya juga kita ubah 0,01. Dan kita generate. Oke, kita cek dulu akan seperti ini hasilnya kalau udah kita generate. Kemudian di mesh kita klik kanan, kemudian insert inflation. Oke, pada geometri kita pilih full body, kemudian kita apply. Untuk boundary-nya kita pilih semua ya. Kalau kita buatnya di SolidWorks pasti akan seperti ini ya. Jadi nggak semua ya. Jadi caranya kita klik CTRL, kemudian kita pilih semuanya kecuali pada inlet dan outlet. Oke, ini sudah semua ya. Barusan ini ya, pada nge-lag barusan. Kalau misalkan ada yang nggak jelas ini ya, diminta untuk Mas Ridhonya nunjukkan lagi gitu ya. Oh iya Pak, siap Pak. Ya, silakan dilanjutin Mas Ridho. Untuk inflation option kita ganti dengan first layer thickness. Untuk first layer height kita ganti atau kita isi dengan 0,001. Untuk maksimum layernya kita ganti 10. Oke, kemudian kita generate. Mungkin ini akan memakan waktu sedikit lama. Mungkin sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman, silakan. Dari pembuatan geometri sampai mesh.
sambil nunggu ya, barangkali ada yang mau ditanyain atau mungkin tadi ada yang kurang jelas ya, silakan diorder saja pada Mas Rito untuk mengulang pada step tersebut juga nggak apa-apa. Baik, ini sudah selesai ya teman-teman ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu penamaan. Kita klik pada list. Ini langsung aja kita beri nama. Ini inlet 1. Kemudian bagian atas adalah inlet 2. Nah, untuk bagian bawah mungkin yang belum tahu caranya ya, ini caranya diklik dulu baru diklik kanan, kemudian kita beri nama outlet. Kita cek, oke sudah semua ya. Generate. Itu dinding pipanya sudah. Oh iya Pak. Dinding pipa ya. Oke, untuk dinding pipa kita beri nama wall. Kalau sudah kita save. Kita close. Kita update project. Baik, untuk setup akan dilanjutkan oleh Mas Imron. Silakan Mas Imron. Ya, baik Mas Rito. Untuk setup ini kita gunakan option double precision dan paralel, kita prosesnya yang 4 ya. Langsung oke.
Apakah sudah terlihat teman-teman untuk setarnya? Tuh. Silakan Mas Imron. Nah, untuk langkah pertama di setup yaitu cek mesh. Sambil menunggu ya. Terus habis itu ada cek gravitasi untuk isian sumbu Y diisi dengan nilai minus 9,81 karena arahnya ke bawah jadi minus. Setelah itu untuk model menggunakan persamaan energi. Untuk persamaan energinya menggunakan K epsilon. Untuk pilihannya realizable. Lalu untuk material menggunakan water. Langsung saja dicari dari fluid database-nya untuk material water. Untuk selanjutnya masuk ke boundary condition. Untuk inletnya yang pertama masukkan datanya di inlet itu velocity dan temperatur. Untuk velocity-nya 0,2 meter per sekon dan temperaturnya 287,15 derajat Kelvin. Untuk inlet 2 masih sama seperti inlet 1, namun isiannya berbeda dengan velocity 0,1 dan temperaturnya 313,15. Lalu untuk kondisi pada outlet menggunakan pressure dengan pressure-nya 0 dan suhu keluarnya 293,15. Sudah, selanjutnya masuk ke residual. Nah, untuk absolut kriterianya diubah menjadi 0,0001. Kecuali energi ya. Baik, sudah. Selanjutnya initialize.
menggunakan standar dan compute from inlet 1. Ron, mic-mu, Ron. Halo, halo. Halo. Mic-nya Mas. bermasalah itu. Oke, sudah. Oke, mungkin di sini saya menambahkan ya, untuk X velocity ini kan 0,2 ya. Mungkin di video yang 0,2 adalah Y adalah Z. Di situ mungkin akan ada perbedaan dari geometri tadi ya, pembuatan. Jadi tidak menjadi masalah. Oke, bisa dilanjut Imron. Oh ya, itu minus 0,2 emang ya? Iya, Pak. Kenapa kok bisa minus? Itu perbedaan arah sumbunya, Pak, dari Oke, gambar oke, dilanjutin. Berarti ngerti ya? Oke, dilanjutin. Iya, Pak. Ya langsung saja di initialize Mas Rido, kalau udah langsung run calculation. Untuk iterasinya sebenarnya terserah kita, tapi nanti kalau dari percobaan bakal konvergen di sekitar 650-an. Jadi diisi saja Mas Rido, mungkin yang udah dicoba nanti kalau lama nunggunya. Kasih yang kecil-kecil aja begitu, Mas Rito. Oh iya, Pak. Nah, ini kelihatan banget ya. Jadi Mas Rito dan Mas Imron ini sudah nyoba nih sampai tahu iterasi keberapa gitu ya. Residualnya tadi di setting berapa ya? 10 pangkat minus 6 tadi ya kalian ngesetnya ya? Yang apa, Pak? Yang residualnya untuk X, Y, Z, ya, energi sama K, dan epsilon tadi dibuat 10 pangkat min 6 ya kan tadi buatnya ya? Tadi yang jelasin Mas ini deh, Mas Imron tadi ya? Yang energi itu 0,000 berapa tadi? 10 pangkat min 6, Pak. Yang Oh ya, lainnya betul. 10 pangkat min 4. Oh. Ini nanti ini ya dikatakan memenuhi kalau misalkan ini ya memenuhi kriteria yang dibuat oleh Mas Imron tadi ya. Ini setelah dicoba oleh Mas Imron dengan Mas Rito ternyata hasilnya itu konvergen ya saat 10 pangkat saat ini ya 625 kali literasi. Sudah sempat ini ngesimpan hasilnya? Sudah, Pak. Apa Sudah. saya itu, Pak? Di save as yang itu ini dulu, JPG atau Word? Word, Pak. Oke, bisa dilihatin hasilnya? Bentar, Pak. Hasil apa saja yang keluar itu ditunjukin ke teman-temannya, biarkan ini tetap running ya.
Jadi di sini temannya seenggaknya bisa melihat hingga proses simulasinya, hingga proses di running, menurut saya ini berhasil nih. Nggak ada error. Sekarang kita lihat hasilnya, langsung hasilnya. Halo, apakah sudah terlihat? Oke, sudah terlihat layarnya. Oh, ini hasilnya. Ya, Pak. Yang Ini saya konvergennya itu di 87, Pak. di berapa? 87 iteration. Di literasi ke berapa? Oh, ini sampai 100 tadi ya? Yang sampai 100 tadi ya? Iya, Pak. Bentar saya cek dulu. Oh, masih belum. Ini percobaan kemarin waktu beberapa hari yang lalu. Oh, bisa ditunjukkan hasilnya tadi? Hasil dari ini kontur kecepatan dan suhunya, temperatur. Oh, ini yang temperatur ya? Temperatur, Pak. Yang temperatur. Untuk yang kecepatan ditampilkan juga nggak? Yang kamu tampilkan apa saja grafiknya? Kemarin saya coba yang mungkin nanti saya bisa coba yang kecepatan, Pak. Enggak, saya tanya. Yang kamu keluarkan apa saja? Hanya temperatur saja berarti ya? Hanya kontur, Iya. hanya kontur suhu saja menurut saya ya? Kontur suhu, iya, Pak, betul. Oke. Terus kalau misalkan pengen nampilin kontur yang lainnya, ngesettingnya di mana? Tadi ada pilihannya, Pak. Bentar, saya nggak bisa. Waktu diklik Nggak kontur bisa disela ya? Nggak bisa disela sekarang ya? Akhirnya nggak bisa bisa. disela ya? Nggak bisa. Bentar, sini selesai, Pak. Mungkin sambil ini ya, kita nunggu dulu ya, sampai literasi ke 100 gitu ya. Tapi setelah selesai proses literasi, memang bisa ditampilkan kontur kecepatannya, atau harus ngerunning lagi? Enggak, Pak. Nanti kalau enggak ya? misalnya sudah kemudian nanti
kontur, kita pilih kontur. Tadi kan sudah ada ya Pak kontur dari temperatur ini, nanti mungkin hasilnya akan seperti ini. Nanti tinggal diubah pilihannya, nanti ada di temperatur, kemudian velocity dan lain sebagainya. Jadi tunggu sebentar. Berhenti ya itu si Rito literasinya. Oh, sudah bergerak. Kalau merasa berat ini Rito dipasin aja laptopnya. Berikan Oh iya, Pak. kipas eksternal gitu. Ternyata masih belum Pak, belum convergen. Kalau belum konvergen belum bisa ini ya, dikeluarkan grafik konturnya ya. Bagaimana Pak? Dilanjut lagi penambahan iteration atau? Enggak usah. Langsung dicoba aja. Kamu jawab pertanyaan saya saja gitu. Kalau misalkan enggak konvergen, belum selesai gitu, enggak bisa ditampilkan ini ya, grafik konturnya. Maaf Pak, nyala bisa Pak itu Pak? Gimana? Bisa ya? Pak. Bisa, coba ditampilin. Bisa. Gimana nampilkannya? Coba. Ini yang temperatur apa Pak? Ya, yang ini, coba yang temperatur dulu. Oke Pak. Temperatur ya, pressure. Oh, dirimu nge-lag lagi, Mas Rito. Oh, sudah Pak. Seperti ini Pak. Sorry, Mas Rito, barusan nge-lag. Bisa diulangi lagi prosesnya, biar Oh iya. dilihat teman yang lain, biar bisa dilihat oleh teman yang lain.
Sudah terlihat ya. Kita klik kontur. Yang lainnya terlihat? Oh, ini sudah terlihat. Silakan lanjutin, Mas. Itu. Kita pilih temperatur, kemudian kita klik inlet, outlet, dan wall pipe. Kemudian klik save display. Kemudian kita klik close. Nah, ini untuk nampilin temperatur. Kalau coba diulangi lagi untuk nampilin ini pressernya hasilnya gimana? Baik, Pak. Untuk pressernya. Gimana? Tekanannya relatif sama semua? Iya, Pak. Coba sih diputar itu. Emang nggak ada yang warna merah, nggak ada emang ya? Nggak ada, Pak. Oke. Nah, berarti ternyata jawabannya bisa ya, Mas Rito ya? Ditampilkan grafiknya walaupun dia tidak konvergen ya? Iya, Pak. Iya. Walaupun mungkin bisa dikata ini hasilnya kurang ini ya, kurang bagus gitu ya. Nah, untuk simulasi ini ya, jadi kelompok 2 menunjukkan bahwa hasilnya proses simulasinya nggak error ya. Jadi nanti setelah ini silakan dicoba ya untuk semuanya, boleh mengikuti referensi yang saya berikan ya, maupun video dari praktikum hari ini ya yang dibuat oleh Mas Rito ya. Tapi saran saya, kalau sudah dijelaskan oleh Mas Rito seperti ini, silakan semuanya untuk ini ya, untuk lebih baik mengikuti langkah yang sudah disederhanakan oleh Mas Rito ini. Karena Mas Rito tadi sempat gambarnya mungkin di ini ya, di SolidWorks ya, karena mungkin Mas Rito agak kesulitan kalau misalkan gambar di ANSYS seperti itu. Dan Mas Rito juga menyadari hal tersebut karena teman-temannya mungkin kondisinya juga serupa ya. Jadi seperti itu, nanti silakan untuk dicoba ya, diikuti kembali. Nanti video ini bisa kalian lihat di grup MS Team ini ya, maupun di YouTube ya. Jadi di sana nanti kalian bisa ngelihat juga perkuliahan saya dengan anak-anak kelas yang lain, karena mungkin anak-anak kelas yang lain punya cara yang lain ya, punya teknik yang lain. Nah, fungsi saya menaruh video di sana sebenarnya adalah agar kalian bisa dapat sedikit hal ya yang mungkin nggak kalian dapatkan di kelas ini seperti itu kan. Sementara kalian kan nggak mungkin bisa mengakses kelas dari kelas lain gitu ya. Jadi kalian nggak akan bisa mengakses meeting ini ya dari kelas yang lainnya ya, karena itu saya taruh di YouTube ya, agar kalian bisa melihat ya. Jadi saling berkolaborasi seperti itu, saling mengkomparasi ya, di kelas saya seperti apa ya, di kelas lain seperti apa ya. Nah, fungsinya seperti itu. Jadi begitu juga untuk kelas yang satunya. Nah, jadi ini nanti silakan dicoba ya, kemudian dikeluarkan semua grafik ya, boleh temperaturnya ya, boleh pressernya, boleh kecepatannya. Jadi semuanya ditampilkan ya, sebisa kalian semuanya ditampilkan. Kemudian seperti yang sudah yang dikumpulkan adalah file ANSYS-nya ya, beserta hasilnya di print screen begitu saja, kemudian ditaruh di file Word, kemudian diposting. Oke, sampai sekarang ada yang mau ditambahkan lagi? Saya rasa sebenarnya sudah cukup jelas sekali ya dari yang dipaparkan oleh Mas Rito dan kawan-kawan, dan sudah cukup bagus sekali. Apa boleh nanya nggak, Pak? Ya, silakan. Ini dengan siapa ya? Ada Noviana, Pak. Oh, silakan Mbak Noviana. Tadi kan yang pas waktu di setup-nya itu kan, Edo bisa di-share screen lagi nggak, Dok? Soalnya kalau yang itu kan yang tahun 2019 kan, Pak. Nah, kebanyakan kan dari kami ada yang di bawahnya itu semua gitu. Nah, ada fitur-fiturnya tuh emang
yang emang nggak ada gitu loh Pak. Takutnya Apanya nanti yang nggak kalau ada ya pas Mbak di Noviana ya? Bisa ya itu diperjelas tadi ya? yang di setup itu tadi Pak, yang pas di bagian material. Bisa Nah itu diperlihatkan lagi Yang yang mana bagian nih? material. Material. Oke. kan yang pas di bagian material itu loh. Nah itu kan kalau di 19 itu kan ada fluid sama solid, ya kan. Nah Hmm. itu tuh kalau di ANSYS yang 2018 itu adanya cuma solid. Nah sedangkan kalau di running kalian kan ini yang di update itu kan yang bagian fluidnya kan, yang pas air. Yang kita tambahin ini kan water fluidnya itu. Nah itu kalau misalkan nanti nggak ada gimana? Soalnya kalau misalkan di Ini penselnya kamu di nanti mana? Di material tipnya. Material tipe. Halo. berarti ngupdate di solidnya bisa. Enggak kan ini kan tadi kamu kan pilihannya kan ada yang sebelum kamu minimize ini kan tadi ada fluid sama solidnya kan. Nah itu tuh di menunya kalau yang 18 itu cuma solid. Oh iya, mungkin Jadi bisa tapi diklik sekarang bisa solidnya nah. diganti gitu. Coba dicoba di solid. Apa ya di solid ya. Gitu. Ini biasanya di solid itu kan ini udah saya klik solid ya. Nanti kamu coba ini pilih material tipenya, kamu ubah di fluid. Nah ini akan langsung berubah. Nanti Coba di Oh gitu. cengkrit kemudian gitu. kita gimana Pak? Halo halo. Oh, lanjutin. Terusin. Oh iya. Jadi kemudian langsung aja seperti tadi kita cari yang water liquid. Nah kita copy. Oke. Kemudian close. Nah nanti akan berubah di air ya. Jadi tetap bisa ya Tetap diganti. bisa kayak insya Allah. Dicoba dulu Oke, ya nanti. oke. Itu Nah, coba yang di cengkrit Rito kiri bawah itu. Nah itu. oh yang ini Pak. Itu dibiarkan fluid. Ini. Nah itu ya. Oh iya Pak. Sudah Pak. Di close. Coba yang solid itu diklik kanan lagi, yang bawah. Di kanan. Oh. Oh berarti benar katanya si Rito ya. Harusnya nanti langsung muncul ini harusnya kalau misalkan default ya, kayaknya ini munculnya pertama itu solid dulu gitu ya. Solid aluminium ini ya. Ini solid aluminium nggak bisa hilang nih kayaknya. Nah, kemudian dengan caranya Rito tadi itu akan muncul tab fluid gitu kan, tab fluid dengan sub tab yang dia tadi pilih ketika dia milih apa tadi? Material fluid tadi ya. Jadi fluidnya tadi kan milih nah ini ya, material type ya. Dia kan tadi milih fluid gitu kan. Kemudian jenis fluid materialnya ini water liquid new gitu ya. Nah, Iya nanti Pak. yang dipilih kalau misalkan ada dua seperti ini kan ada water liquid new dengan water liquid. Kalau misalkan saya mau milih water liquid, gimana? Jadi diklik water liquidnya itu ya dari yang sudah saya definisikan di awal itu ya. Ya tinggal dipilih ini ya. Iya Pak. Berarti logikanya bisa ini Mbak Noviana. Jadi tinggal ditambahkan seperti langkahnya Mas Rito. Nah, secara default harusnya yang muncul hanya solid. Yang fluid ditambahkan sendiri seperti yang dicoba oleh Mas Rito. Oke, makasih ya Mas Rito ya. Iya Pak. Nanti kalau misalnya ada error lagi mungkin bisa di screenshot nah. Oke. Oh iya, nanti kalau misalkan ada kesulitan ini ya, yang bertugas masih kelompok 2 ya hari ini. Jadi nanti silakan berdiskusi di WhatsApp ya atau di grup MS Team ini. Saya harapannya sebenarnya di grup MS Team ini gitu kan biar saya bisa baca gitu kan. Tapi kayaknya kalian lebih suka di WhatsApp ya karena kan diskusi antar teman tuh
biasanya menurut mahasiswa kan nggak terlalu kaku gitu kan mungkin bahasanya ya. Dan kemudian juga lebih gampang dicerna gitu kan. Jadi karena frekuensinya sama gitu ya. Baik. Punya satu lagi. Iya silakan. Tetap Mbak Noviana ya. Iya Pak. Maaf ya Pak bayangnya. Tadi kan kalau Ridho kan kita menunya tadi habis nge-running kan terus berarti kita nyari solusinya kan Dok. Kalau sampai berarti nanti nge-save-nya nggak sampai yang result di post CFD-nya ya. Cukup sampai di setup terus solusi udah. Sampai halo. Sampai itu apa namanya? Pembuatan kontur temperatur itu aja. Iya maksudnya berarti betulnya nggak sampai yang di post CFD yang result. Itu kan kalau kamu kan tadi klik menunya yang pas itu kan langsung ada geometri terus setup save. Nah itu kan yang terakhir kan ada result yang postnya kan. Nah itu tetap berarti enggak nggak usah ya sampai solusi aja. Mungkin bisa di share screen lagi ya Mas Rito ya. Oh iya Pak. Mm-hmm. Saya juga sedikit bingung ya. Gimana Sorry. Yang coba kamu yang buka workbench-nya itu Dok, kan tadi kamu milihnya ada yang ini kan. Nah itu kan yang di akhirnya kan ada menu result yang buat post CFD-nya kan, buat yang kayak misalkan buat nge-review hasilnya dari solusinya bener enggak gitu loh. Nah itu berarti nggak usah nge-save-nya cuma sampai solusi aja. Malah kalau bisa sampai result itu ya, Rito ya. Iya kan tadi Pak sudah belum convergen gitu Pak. Tapi saya sudah nyoba itu bisa di sini. Oke. Nah ini udah convergen ini solusinya is convergen. Kalau sudah convergen nanti itu tandanya centang gitu ya. Yang di workbench-nya. Iya Pak. Kalau ini kan belum centang ya, karena belum konvergen ya. Iya. Seperti itu maksudnya. Gimana yang result? Kan kalau menu result itu kan ada lagi Pak. Maksudnya tampilan jendelanya kan beda lagi. Kayak yang itu loh Pak, yang bikin yang bikin grafik-grafik kayak gitu, terus bisa di save plan-nya itu loh Pak. Jadi kayak dipotong, cuma ditampilin plan-nya itu loh. Rito sudah mencoba untuk yang result? Sudah Pak. Nah ini result Pak. Oh ini yang hasil resultnya? Buatan kontur itu result Pak. Tapi walaupun seperti ini yang kemarin memang yang di workbench-nya tidak tercentrang ya Rito ya? Bentar saya update dulu ya Pak. Oke. Ini sudah Pak. Ternyata bisa. Mungkin kalau converger itu misalnya kita ada sebuah pekerjaan gitu ya Pak. Nanti kalau misalnya kita disuruh menganalisis kemudian hasilnya belum convergen kan belum bisa ibaratnya tervalid gitu, belum valid. Tidak sesuai dengan kriteria yang kita harapkan gitu saja ya Mbak ya. Betul. Kriteria yang kita harapkan sebenarnya kan ada di ini kan, di apa tadi yang dimasukkan oleh saudara Imron tadi. Convergen pada berapa gitu. Iya Pak, betul. Oke, ada lagi? Pertanyaan lagi? Sebelum akhirnya saya tutup. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, saya rasa pemaparan dari kelompok 2 ini sudah sangat jelas ya. Silakan untuk kemudian dilanjutkan ya praktikumnya, dikerjakan secara mandiri. Kemudian silakan diskusi ya dari WhatsApp maupun dari
kolom komentar yang ada pada meeting hari ini ya. Saya rasa sekian dulu dari saya ya. Terima kasih ya atas kekompakan saudara untuk datang pada meeting pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.